Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like ya. Bab 447 sampai 448. Bab 447. Area Xiaobai. Setelah kembali ke Yanjing dari desa Miao, Cizen melanjutkan kreasinya, sedangkan Ye Guan pergi ke klub tanpa batas. Ayah dan Tuan tanpa batas adalah saudara. Tuan tanpa batas harus tahu di mana ayah ini berada. Dia tahu bahwa ayah dan bibinya mungkin juga akan meninggalkan Blue Star. Jadi dia merasa bahwa ketika ayahnya pergi, ayah dan anak tersebut harus mengobrol dengan cara apapun. Orang bisa pergi, tapi mereka harus meninggalkan sesuatu. Saat pergi ke klub tanpa batas, Ye Guan tentu saja tidak bisa melupakan satu orang. Suzy. Ye Guan turun ke bawah grup Su. Tidak lama kemudian, Suzy buru-buru keluar. Saat ini, Suzy mengenakan pakaian bisnis, kemeja putih di atas, dan rok hitam di bagian bawah. Dia sangat seksi dan seksi. Melihat Ye Guan, Suzy berlari ke arahnya, memeluknya erat, dan berkata dengan suara gemetar, "Kupikir kamu telah melupakanku." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak terlalu sibuk?" Suzy meliriknya dan berkata dengan marah, "Aku sangat sibuk, tidak bisakah kamu datang menemuiku?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Salahku." Suzy tersenyum manis, "Aku memaafkanmu." Melihat wanita di depannya, Ye Guan tiba-tiba merasa sedikit rumit. Seperti yang dikatakan Sister Zen, dia benar-benar bajingan sebelumnya. Itu semua kesalahan garis keturunan gila, garis darah gila. Bisakah saya membunuh Tuhan? Ye Guan berinisiatif meraih tangan Suzy dan berkata sambil tersenyum, "Membawamu ke suatu tempat." Suzy sedikit penasaran, "Di mana, Ye Guan Dao, klub tanpa batas?" Suzy berkedip dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan mencubit pipi Suzy dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu pikirkan? Aku pergi ke sana untuk mencari seseorang." Suzy tersenyum dan berkata, "Oke." Keduanya masuk ke mobil sekretaris Suzy dan duduk di kursi belakang. Suzy memegang lengan Ye Guan dan menyandarkan kepalanya di bahunya, berkata dengan lembut, "Selama ini, saya tidak tahu mengapa saya panik." Ye Guan memandang Suzy, dan Suzy berkata, "Aku sangat takut. Aku khawatir suatu hari nanti aku tidak akan bisa menghubungimu." Ye Guan Dao, "Tidak." Suzy memandang Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, "Tidak." Suzy tersenyum tipis. "Oke." Ye Guan tersenyum, lalu berbalik untuk melihat keluar jendela, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Setengah jam kemudian, keduanya tiba di klub terbesar di Yanjing, klub tanpa batas. Klub tanpa batas di sini lebih makmur daripada yang ada di kota Baiyun. Satu bangunan milik klub tanpa batas, dan ada lusinan wanita cantik berdiri di depan pintu. Melihat pemandangan di depannya, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan tanpa batas ini benar-benar tahu cara bermain. Ye Guan menarik Suzy menuju klub. Begitu dia sampai di pintu, seorang wanita cantik keluar. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Apakah kalian berdua punya janji?" Ye Guan sedikit mengernyit. "Buat janji?" Wanita cantik itu mengangguk, "Ya." Ye Guan menggelengkan kepalanya. Wanita cantik itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan ini, jika Anda tidak memiliki reservasi, Anda tidak akan mendapat tempat duduk."
Ye Guandao, apakah ada cara lain? Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Ye Guan terdiam. Suzy tiba-tiba berkata, kita bisa mengajukan keanggotaan. Wanita cantik itu tersenyum tipis dan berkata, bahkan jika kamu adalah anggota, kamu hanya dapat membuat janji terlebih dahulu. Suzy Dai mengerutkan kening. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah bosmu ada di sini? Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, wanita cantik itu meliriknya tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, nak, bisakah kamu pergi dan memberitahuku? Katakan saja bahwa putra seorang teman lama ada di sini untuk berkunjung. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya, Pak, maaf, level saya sangat rendah dan tidak bisa menghubungi bos. Dia tidak meremehkan dua orang di depannya. Kedua orang ini berpakaian bagus dan memiliki sikap yang luar biasa. Dalam profesinya, yang terpenting adalah bisa membaca orang. Mendengar perkataan wanita cantik itu, Ye Guan menghela nafas dengan suara pelan. Suzy tiba-tiba meraih tangan Ye Guan dan berkata, bagaimana kalau kita datang lain kali? Aku akan membantumu menemukan jalan. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, tidak apa-apa. Keduanya hendak pergi. Namun saat ini, sebuah mobil mewah tiba-tiba melaju dari kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah semua wanita di tempat itu berubah dan mereka berdiri dengan ekspresi hormat. Wanita cantik di depan Ye Guan dengan cepat berjalan menuju mobil. Ye Guan dan Suzy memandangi mobil mewah itu. Mereka berdua sedikit penasaran. Tak lama kemudian, pintu mobil terbuka dan seseorang keluar. Saat dia melihat orang ini, mata Ye Guan tiba-tiba membelalak. Orang yang berjalan tidak lain adalah Arya. Di bahu Arya, ada lelaki kecil berbulu putih itu. Arya Xiaobai, wajah Ye Guan dipenuhi rasa tidak percaya. Mengapa Arya dan Xiaobai datang ke klub tanpa batas? Setelah Arya keluar dari mobil, dia segera melihat Ye Guan. Saat dia melihat Ye Guan, dia berkedip lalu berkata dengan penuh semangat, cucu. Wajah Ye Guan ditutupi garis-garis hitam. Setiap orang, Arya dan Xiaobai berjalan cepat ke arah Ye Guan dan Suzy. Dia menatap Ye Guan dan kemudian tersenyum, mengapa kamu ada di sini? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Arya, kenapa kamu ada di sini? Arya berkedip, aku di sini untuk bermain. Ye Guan sedikit mengernyit, kemarilah untuk bermain. Arya mengangguk, ya. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi aneh. Arya berkata cepat, jangan beritahu kakak Yang dan kakak An. Kamu Guan. Arya tiba-tiba menatap Suzy, dia berkedip dan tersenyum, apakah ini kamu, yang itu? Ye Guan meraih tangan Suzy dan tersenyum, iya. Arya mengacungkan jempol, luar biasa, kamu Guan. Arya berkata, ayo pergi, aku mengajakmu bermain. Setelah mengatakan itu, dia menarik Ye Guan dan masuk ke klub. Xiaobai terbang ke bahu Ye Guan dan menyentuh kepala Ye Guan dengan cakar kecilnya. Dia juga menganggap Ye Guan sebagai cucunya. Suzy memandang Arya dan keduanya dengan rasa ingin tahu di matanya. Melihat Arya begitu dekat dengan Ye Guan, wanita cantik yang menemani mereka sepanjang perjalanan diam-diam bersyukur. Untungnya, dia tidak meremehkan orang lain. Jika tidak, dia mungkin tidak bisa mempertahankan pekerjaannya. Posisi Arya di Boneless Club sangat menakutkan.
Setelah memasuki klub tanpa batas, Ye Guan menemukan bahwa dekorasi di dalamnya seperti istana, bukan kemewahan biasa. Tidak hanya itu, wanita di dalam lebih cantik daripada di luar. Ketika para wanita ini melihat Arya, mereka akan memberi hormat dan menunjukkan rasa hormat yang besar. Suzy memandangi wanita-wanita di sekitarnya dan diam-diam terkejut. Dia pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya dan tahu itu luar biasa. Tetapi dia belum pernah melihatnya untuk mengeluh bahwa wanita-wanita ini sungguh cantik. Beberapa dari mereka bahkan secantik beberapa bintang populer. Suzy tiba-tiba memegang tangan Ye Guan dengan erat karena dia menemukan banyak mata wanita yang tertuju pada Ye Guan. Segera, Arya membawa mereka berdua ke sebuah kotak yang sangat mewah. Begitu mereka memasuki kotak itu, seorang wanita cantik masuk. Saat dia melihat Ye Guan dan keduanya, wanita cantik itu tersenyum tipis kembali normal dalam sekejap. Dia segera menghampiri Arya dan Xiao Bai dan berkata sambil tersenyum, "Nona Arya, apa yang ingin kamu lakukan hari ini?" Arya berkata, "Sajikan hidangannya dulu, hidangan terbaik." Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, "Oke, gadis itu." Arya berkata, "Panggil yang terindah untuk datang." Wanita cantik itu tersenyum tipis. Oke, setelah mengatakan itu, dia mundur. Arya menoleh ke arah Ye Guan dan berkata dengan bangga, "Saat kamu datang ke sini, perlakukan ini seperti rumahmu sendiri. Mainkan apapun yang kamu mau, aku akan mentraktirmu." Ye Guan berkata dengan tenang, "Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya hampir ditabrak mobil dan kemudian hampir mati kelaparan." Arya ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Sebenarnya kami mencarimu, tapi kami tidak menemukannya." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Ye Guan, merasa sedikit bersalah. Xiao Bai berkedip, merasa sedikit bersalah. Kamu melirik kedua lelaki kecil itu dan tidak berkata apa-apa. Arya menyeringai, "Sungguh, kami tidak pernah melupakanmu." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Apakah kamu tahu di mana ayah berada?" Arya menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Ye Guan bertanya, "Kalau begitu, bisakah kamu menemukannya?" Arya menggelengkan kepalanya. Ye Guan mengerutkan kening. Saat ini, sekelompok wanita masuk. Wanita itu tinggi dan cantik. Saat mereka melihat Arya, mereka semua menunjukkan senyuman cerah. Arya sangat baik, sangat murah hati. Arya memandang Ye Guan dan hendak berbicara. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menatap Suzy, berkedip dan tidak berkata apa-apa. Suzy tersenyum dan berkata, "Nona Arya, Anda ingin melihat saya melakukan apa?" Arya berkata dengan serius, "Apakah kalian hanya berteman, atau kalian adalah pacar?" Wajah Suzy langsung memerah. Dia tidak berbicara, hanya menatap Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Pacar dan pacar." Mendengar perkataan Ye Guan, wajah Suzy tiba-tiba menjadi lebih merah. Teman laki-laki dan perempuan. Setelah menerima konfirmasi Ye Guan lagi, Arya melambaikan tangannya, "Kalian turun." Karena cucu kecil ini punya pacar di sini, tentu saja dia tidak bisa mengajaknya kemana-mana. "Hei, sayang sekali aku tidak bisa bermain bola hari ini." Setelah mendengar perkataan Arya, para wanita itu sedikit kecewa, tapi mereka tidak mengatakan apapun dan pergi dengan hormat. Saat ini,
Boneless Club mulai menyajikan makanan. Arya mengeluarkan manisan Hao dan menjilatnya, lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan Xiao Xuanzi?" "Ye Guandao, mereka mungkin akan pergi." Arya mengerutkan kening, "Apakah kamu akan pergi?" Ye Guan mengangguk, "Ya, dan aku juga harus pergi." Mendengar perkataan Ye Guan, Suzy meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Arya berkata dengan suara yang dalam, "Jadi, Xiao Bai dan aku akan pergi juga." Ye Guan mengangguk, "Tentu saja, Arya harus dibawa pergi." Arya menghela nafas pelan. "Ye Guandao, bisakah kamu menemukan cara untuk menemukan ayah?" Arya menggelengkan kepalanya. "Tidak, namun, ada seseorang yang seharusnya tahu di mana dia berada." Ye Guan bertanya, "Siapa?" Arya berkata, "Tuan tanpa batas." Ye Guan sedikit mengernyit, "Tuan tanpa batas?" Arya mengangguk, "Ya, ayo pergi, aku akan mengantarmu menemuinya." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar. Ye Guan dengan cepat menarik Suzy untuk mengikutinya. Beberapa orang langsung naik lift ke lantai atas. Setelah keluar dari lift, Arya membawa Ye Guan dan mereka berdua menuju sebuah ruangan di kejauhan, dan perjalanannya lancar. Arya mendorong pintu hingga terbuka dan berkata dengan keras, "Bian Damao, seseorang sedang mencarimu." "Kamu Guan?" Bab 448. "Tidak ada, hehe." Ye Guan menarik Suzy ke dalam kamar. Di dalam kamar, ada seorang pria paruh baya berdiri di dekat jendela. Pria paruh baya itu mengenakan jubah panjang, dengan selendang rambut panjang, memegang segelas anggur merah di tangan kanannya dengan senyuman di wajahnya. Senyuman tipis itu agak jahat dan liar. Tuhan tanpa batas, Arya langsung duduk di sofa tidak jauh dari Boneless Lord. Dia mengambil botol wine di atas meja dan menyesapnya. Boneless Lord langsung merasa tidak puas. "Arya, apa ekspresimu? Ini anggur yang enak. Sebotol harganya ratusan ribu." Arya mengerutkan bibirnya dan berkata, "Rasanya tidak enak." Wu Bian menggelengkan kepalanya, "Buang-buang sumber daya alam." Karena itu, dia berjalan ke samping dan duduk, lalu menatap Ye Guan, duduk. Ye Guan mengangguk sedikit, dan dia menarik Suzy untuk duduk di samping. Tuan tanpa batas memandang Ye Guan dan berkata, "Apakah kamu di sini untuk menanyakan keberadaan ayahmu?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Tuan tanpa batas tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan bertanya, "Senior, apakah dia tahu di mana dia berada?" Penguasa tanpa batas tersenyum dan berkata, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pergi mencarinya." Ye Guan bingung, kenapa? Tuan tanpa batas memandang Ye Guan, karena ketika dia pergi, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menemuimu. Oleh karena itu, mengapa kamu harus mengambil inisiatif untuk menemukannya? Selanjutnya, jika aku jadi kamu, aku akan mengambil kesempatan ini untuk berkembang dengan baik, karena begitu mereka pergilah, hidupmu mungkin menjadi sangat sulit. Ye Guan terdiam. Boneless Lord tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu sudah siap secara mental." Ye Guan mengangguk. Tuan tanpa batas memandang Ye Guan, "Apa rencanamu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Pilihan apa lagi yang bisa kumiliki?" Guru Wu Bian berkata, "Anda dapat memilih untuk berbaring." Ye Guan tidak berbicara.
Boneless Lord tersenyum dan berkata, sepertinya kamu, seperti ayahmu, tidak berniat memilih untuk berbaring. Ye Guan mengangguk. Tuan tanpa batas bersandar di sofa dan menatap Ye Guan. Mengapa kamu begitu lelah? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya juga ingin menjadi tak terkalahkan. Tuan tanpa batas terkekeh, terlalu muda. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya harus mencobanya. Boneless Lord mengangguk, ini adalah pilihanmu. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa jalanmu tidak mudah, bahkan lebih buruk daripada jalan ayahmu saat itu. Ye Guan mengangguk, saya siap secara mental. Tuan tanpa batas tersenyum dan berkata, tidak, kamu tidak melakukannya. Ye Guan memandang Boneless Lord, yang tersenyum dan kemudian berkata, kamu belum mengerti apa yang akan kamu hadapi selanjutnya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, senior, apakah kamu tahu sesuatu? Tuan tanpa batas menggelengkan kepalanya sedikit, tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Saat ini Arya sedikit tidak senang. Wu Bian, apa yang dilakukan ibu mertua dan ibumu? Tuan tanpa batas memandang Ye Guan, tahukah kamu mengapa ayahmu bisa menghancurkan para dewa? Ye Guan Dao, bakat bagus. Omong kosong. Tuan tanpa batas menggelengkan kepalanya. Alasan terbesar mengapa dia bisa menghancurkan para dewa adalah karena dia harus menghancurkan para dewa. Ye Guan mengerutkan keningnya. Apa maksudmu? Penguasa tanpa batas menatap Ye Guan. Karena bibimu berdiri di sana, dia menanggung semua konsekuensi buruknya. Kamu mungkin belum memahaminya. Izinkan saya memberi kamu contoh lain. Kakekmu membuat terobosan saat itu. Saya sendiri. Tahukah Anda berapa banyak orang yang meninggal di sekitarnya? Arya perlahan menggenggam tangannya erat-erat. Tentu saja, dia tidak melupakan pertarungan itu. Dia dan Xiao Bai hampir mati saat itu. Boneless Lord melanjutkan, dengan kata lain, ayahmu bisa gagal berkali-kali, karena bibimu ada untuk mendukungnya. Jika dia tidak melanggar Tuhannya, dia akan selalu bersamanya sampai dia menghancurkan Tuhannya. Sederhananya, ayahmu selalu berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tidak hanya itu, bibimu menanggung semua karmanya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah dewa yang rusak seperti ini memiliki kekurangan? Tuan tanpa batas mengangguk, ya. Ye Guan memandang Wu Bianzu, dan Wu Bianzu berkata dengan lembut, kekurangannya adalah dia tidak akan pernah bisa melampaui bibimu. Ye Guan terdiam. Tuan tanpa batas memandang Ye Guan. Tahukah kamu apa perbedaan terbesar antara kamu dan ayahmu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Penguasa yang tak terkalahkan tersenyum dan berkata, ayahmu tidak pernah memilih jalan yang tak terkalahkan. Tetapi kamu memilih jalan yang tak terkalahkan. Ye Guan tetap diam. Guru tanpa batas berdiri dan berjalan perlahan ke samping tempat tidur. Dia melihat keluar jendela dan berkata dengan lembut, berlatihlah dengan giat. Kamu melirik Boneless Lord. Dia tahu bahwa orang di depannya ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Ye Guan tidak bertanya lagi. Baginya, dia sudah memilih jalan ini, jadi dia hanya bisa terus berjalan. Dia tidak punya jalan keluar. Adapun apakah dia bisa berhasil pada akhirnya, dia tidak tahu. Yang harus dia lakukan adalah, cobalah yang terbaik. Ye Guan berdiri dan membungkuk sedikit. Bagaimanapun,
Terima kasih senior karena telah mengingatkanku dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia membawa Suzy dan pergi. Arya memandang penguasa tanpa batas di dekat jendela di kejauhan. Apakah kamu yakin masih di Bima Sakti? Tuan tanpa batas mengangguk. Arya bingung. Kenapa? Boneless Lord tersenyum dan berkata, karena era saya benar-benar telah berakhir. Saya tidak lebih baik dari Anda. Saya tidak memiliki banyak keberuntungan dalam menulis. Jika saya keluar lagi, saya mungkin harus menjadi seperti karakter pendukung dalam sebuah novel, berkorban untuk plot tertentu, untuk menimbulkan gelombang air mata. Saya tinggal di sini, dan mungkin suatu hari nanti, saya bisa tampil di depan dunia. Arya terdiam. Dia tahu bahwa Wu Bianzu tidak berbohong. Karena seseorang pernah berkata bahwa Wu Bianzu adalah orang yang telah menyentuh Tao, dan dia dapat merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, Arya berdiri dan berkata, jika aku punya kesempatan datang ke Bima Sakti di masa depan, aku akan bermain denganmu lagi. Tuan tanpa batas tersenyum dan berkata, selamat datang. Arya berbalik dan pergi. Tuan tanpa batas menoleh untuk melihat keluar jendela. Dia menyesap anggur merah di gelas, dan kemudian berbisik, saya khawatir tidak ada yang akan mengingat saya, Tuan tanpa batas. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukankah merupakan suatu berkah memiliki kematian yang baik? Saya harusnya puas. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilangkan kesuraman dan kesuraman di hatinya dan berbalik untuk pergi. Ye Guan membawa Suzy dan meninggalkan klub tanpa batas. Dia tidak meminta guru tanpa batas untuk mengikutinya kembali ke alam semesta Guangxuan karena pihak lain sudah pernah bertarung untuk alam semesta Guangxuan. Tuhan tanpa batas, Anda telah melakukan cukup banyak. Ada baiknya pihak lain tetap di sini dan memiliki akhir yang bagus. Saat ini Arya dan Xiao Bai menyusul. Ye Guan memandang Arya dan Xiao Bai. Arya berkata, kami tinggal di keluarga yang sekarang. Kamu bisa datang kepada kami saat kamu punya waktu luang. Ye Guan Dao, apakah ini keluarga yang dari Bibi Lian Suang? Arya mengangguk, ya. Ye Guan mengangguk, oke. Seolah memikirkan sesuatu, dia bertanya lagi, apakah kamu tahu di mana keluarga Qin? Keluarga Qin, ini adalah keluarga ibu saya. Sejak saya datang ke Bima Sakti, saya tentu ingin mengunjunginya. Arya tersenyum dan berkata, aku tahu, kita pergi ke sana untuk bermain sebelumnya, dan aku akan mengajakmu bersamaku ketika waktunya tiba. Ye Guan mengangguk. Oke, Arya berkata, kapan kamu akan datang ke rumah Yang? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, dalam 2 hari. Arya mengeluarkan pena dan menulis panggilan telepon ke Ye Guan, hubungi telepon ini jika waktunya tiba dan aku akan minta seseorang menjemputmu. Ye Guan mengangguk. Oke, Arya berkedip, kalau begitu ayo pergi, kita akan terus bermain. Ye Guan tertawa, lalu berkata, oke, karena itu, dia hendak membawa Suzy pergi. Tetapi pada saat ini, seolah dia memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Xiao Bai. Xiao Bai, bisakah kamu memberiku energi spiritual? Xiao Bai berkedip lalu mengangguk. Dia merentangkan cakarnya dan naring muncul di depan Ye Guan. Di dalam naring, ada ratusan juta roh yuan. Ye Guan menyimpan cincin itu.
Dia mencobanya tetapi tidak bisa membukanya. Melihat ini, Xiao Bai berkedip, lalu mengambil Naji dengan cakar kecilnya dan memainkannya sebentar. Setelah beberapa saat, dia menyerahkannya kepada Ye Guan. Kamu melihat dan melihat bahwa Naji tidak perlu lagi dibuka dengan spiritual energi. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Xiao Bai menyeringai. Ye Guan menarik Suzy dan berkata, "Ini istriku. Tidakkah kamu memberiku hadiah ucapan selamat? Kamu adalah orang yang lebih tua dariku." Menantu perempuan, mendengar perkataan Ye Guan, Suzy tercengang. Arya dan Xiao Bai saling berpandangan. Menantu perempuan, sesuai aturan, jika generasi muda membawa menantunya menemui orang yang lebih tua, maka orang yang lebih tua harus memberikan hadiah. Arya melirik Ye Guan dan merasa sedikit sakit kepala. Memberikan beberapa hadiah memang pantas, tapi yang dia takuti adalah cucu kecil ini akan membawa istrinya ke sini setiap hari. Ye Guan hanya melihat ke arah Arya dan Xiao Bai. Dia tidak akan pergi kecuali mereka memberi mereka hadiah ini. Saat ini, Arya tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia menarik Xiao Bai ke samping dan mulai berdiskusi. Kedua lelaki kecil itu memandang Suzy sambil berbicara, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan hadiah apa yang lebih pantas. Setelah beberapa saat, dua orang kecil datang. Xiao Bai mengeluarkan gelang emas. Saat dia melihat gelang emas itu, mata Ye Guan tiba-tiba berbinar. Gelang ini adalah benda suci yang dicari Xiao Bai ketika dia, Xiao Bai, Arya, dan bibimu pergi ke Tanah Sengo. Objek ilahi yang tak ada levelnya. Senyuman Ye Guan cerah dan cerah. Xiao Bai ini benar-benar tidak begitu murah hati. Xiao Bai menyerahkan gelang itu kepada Suzy. Suzy ragu-ragu sejenak, lalu menatap Ye Guan. Ye Guan dengan cepat tersenyum dan berkata, "Ambillah dengan cepat." Mendengar ini, Suzy mengangguk, lalu mengambil gelang emas itu. Dia menatap Xiao Bai di depannya. Matanya penuh cinta. "Terima kasih." Xiao Bai menyeringai dan melambaikan kaki kecilnya. Arya menjelaskan, "Dia bilang kamu adalah istri cucu kami. Jadi kamu adalah istri cucu kami. Sama-sama." Ekspresi Suzy membeku. Arya memandang Ye Guan dan berkata dengan serius, "Benda suci yang tidak diklasifikasikan sangat berharga. Kami hanya memiliki sedikit, jadi..." Xiao Bai berkedip dan hendak mengayunkan cakarnya, tapi Arya meraih ekornya. "Anak baru." Ye Guan mengangguk. "Aku mengerti. Terima kasih Arya." Xiao Bai, "Aku akan datang dan bermain denganmu besok." Setelah mengatakan itu, dia membawa Suzy dan pergi. Melihat mereka berdua pergi, Xiao Bai berkedip dan melambaikan cakar kecilnya. Arya memeluk Xiao Bai dan berjalan menuju klub di kejauhan. Jika kita memberitahunya bahwa kita masih memiliki ratusan ribu benda suci yang tidak diratakan, apa yang akan terjadi padanya? Dia pasti akan membawa seorang istri suatu hari nanti. Pada saat itu, siapa yang akan melakukannya? Bisakah kamu tahan? Terlebih lagi, jika kita memberitahu dia bahwa kita masih memiliki ratusan ribu keping, dia tidak akan menganggap yang ini sangat berharga. Jadi, kita harus berpura-pura miskin dan memberinya satu sesekali, agar dia akan sangat senang dan puas. Mengerti? Xiao Bai berkedip, setengah mengerti. Arya menyeringai, "Ayo jalan-jalan dan bermain bola, hehe."
Karena itu, dia memeluk Xiao Bai dan melompat dan berlari menuju klub. Di pinggir jalan, Suzy mengeluarkan gelang emas itu dan sedikit bingung, ini dia. Ye Guan tersenyum dan berkata, benda ilahi yang sangat kuat. Suzy sedikit penasaran, seberapa kuatnya. Ye Guan Dao, ini sangat kuat. Saya akan mengajari Anda cara menggunakannya ketika saatnya tiba. Suzy mengangguk dan tersenyum manis. Oke. Ye Guan menoleh untuk melihat Suzy. Apakah kamu akan kembali ke perusahaan, atau kamu? Suzy memandang Ye Guan. Aku tidak ingin kembali secepat ini. Kamu melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, tapi ini sudah sangat terlambat. Setelah Suzy terdiam beberapa saat, dia berbisik kembali ke hotel tempat saya menginap. Ye Guan mengangguk, aku akan mengantarmu kembali. Suzy sedikit mengangguk, ya. Beberapa saat kemudian, Ye Guan dan Suzy datang ke hotel tempat dia tinggal. Hotel tempat Suzy menginap sangat mewah, namun terkesan agak sepi. Ye Guan tiba-tiba berkata, bolehkah aku tidur di sini? Suzy tercengang. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah tidak apa-apa? Suzy berkedip, apakah kamu tidak takut aku akan memanfaatkanmu? Ye Guan tersenyum dan berkata, saya tidur di sofa. Suzy tersenyum lalu berkata, apapun yang kamu inginkan, aku akan mandi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Kamu melihat sekeliling, lalu dia berjalan ke samping dan berbaring di sofa. Sofa itu sebesar tempat tidur, dan sangat nyaman untuk tidur. Ye Guan perlahan menutup matanya, memikirkan tentang apa yang dikatakan Tuan tanpa batas hari ini. Dia selalu merasa pihak lain mengingatkannya akan sesuatu, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan jelas. Apa yang ingin Anda ingatkan pada diri Anda sendiri? Ye Guan penuh keraguan. Setelah beberapa saat, Suzy keluar. Dia mengenakan jubah mandi. Rambutnya masih sedikit basah, seperti kembang sepatu yang muncul dari air, dan dia sangat cantik. Suzy berbaring di tempat tidur. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, kemarilah. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dan berbaring di samping Suzy. Suzy memegangi tangannya dengan kedua tangan dan berbisik, tahukah kamu, aku menyukaimu. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia mengangguk, aku tahu. Suzy menatapnya, dan dua garis air mata jatuh tanpa suara dari wajahnya. Ye Guan hendak berbicara ketika Suzy tiba-tiba duduk dan perlahan melepaskan ikatan gaun tidurnya. Tidak ada apapun di gaun tidur itu. Ye Guan tercengang. Suzy membungkuk dan memeluknya, dan berkata dengan gemetar, kamu menginginkanku. Aku, siap. Ye Guan hendak berbicara ketika Suzy memeluknya erat dan berkata dengan suara gemetar, aku tahu kamu tidak mau menghadapi perasaanku secara langsung karena kamu takut aku akan mengganggumu dan membuatmu bertanggung jawab. Tidak. Aku tidak akan. Aku menyukaimu. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik dari diriku. Tidak. Aku tidak akan mengganggumu. Bersambung.